Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aura Lola Arinomo dengan NIM 2317 10 20 10 43 dari Program Studi Teknik Pertanian. perkenalkan nama saya Muhammad Rahmatul Fikri Pasha dengan NIM 22191 080 1005 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Lydia Rizky Anastasia Sinaga dengan NIM 2219 10 80 10 23 dari Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Aditya dengan NIM 23171020101072. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Perkenalkan, nama saya Fahmi Andika Rizky dengan NIM 2317 10 20 10 34 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Pemilihan ideologi liberal di Jerman dapat dilihat sebagai hasil dari perkembangan sejarah, perubahan sosial, dan nilai-nilai politik yang muncul dalam masyarakat Jerman. Latar belakang yang mempengaruhi munculnya ideologi liberal di Jerman adalah seperti berikut. Yang pertama, pencerahan. Pemikiran pencerahan di Eropa memiliki dampak yang signifikan di Jerman pada abad ke-18. Para pemikir seperti Immanuel Kant mempromosikan ide-ide liberal seperti hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan hak-hak individu. Pemikiran ini membantu membentuk fondasi pemikiran liberal di Jerman. Dan yang kedua, Revolusi Prancis. Pada tahun 1789 sampai 1799 memicu perdebatan politik yang luas di seluruh Eropa termasuk di Jerman. Ide-ide revolusi seperti persamaan, kebebasan, dan keadilan juga mempengaruhi pemikiran liberal di Jerman, bahkan jika ada ketakutan terhadap pengaruh Prancis yang berlebihan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dan industrialisasi di Jerman pada abad ke-19 menciptakan kelas-kelas sosial yang lebih beragam. Peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi memunculkan permintaan akan kebebasan ekonomi dan hak-hak properti yang sesuai dengan prinsip-prinsip liberal. Yang keempat, unifikasi Jerman. Proses unifikasi Jerman pada pertengahan abad ke-19 yang dipimpin oleh Otto von Bismarck menghasilkan konstitusi kekaisaran Jerman yang memberikan hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan hak untuk memilih. Ini adalah langkah menuju pembentukan negara modern yang lebih berlandaskan prinsip-prinsip liberal. Dan yang kelima, pemikiran intelektual. Para pemikir dan filsuf di Jerman seperti Wilhelm von Humboldt, Johann Gottfried Fichte, dan Max Weber berkontribusi pada perkembangan pemikiran liberal di Jerman dengan mengemukakan argumen-argumen tentang pentingnya kebebasan individu, pendidikan, dan masyarakat yang berdasarkan aturan hukum. Dan yang keenam, perubahan sosial. Perubahan sosial seperti urbanisasi dan perkembangan masyarakat yang lebih terbuka juga mendukung pertumbuhan pemikiran liberal. Masyarakat yang lebih terbuka cenderung mendorong nilai-nilai seperti pluralisme, toleransi, dan persamaan. Dan yang terakhir, perkembangan partai. Partai-partai politik liberal mulai muncul di Jerman pada abad ke-19 seperti Partai Nasional Jerman dan Partai Liberal Jerman. Mereka berusaha untuk memperjuangkan hak-hak individu, pemerintahan konstitusional, dan reformasi sosial. Yang kedua yaitu di bidang hukum, seperti perlindungan hak asasi manusia. Nah, hukum yang melindungi hak asasi individu seperti kebebasan berbicara, hak atas pengadilan yang adil, dan privasi pribadi. Yang kedua itu hukum konstitusional, adopsi konstitusi yang menjamin prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum. Prinsip bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum dan konstitusi, dan bahwa keputusan pemerintahan dapat diajukan ke pengadilan untuk pengujian. Berikutnya itu pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memecah konsentrasi kekuasaan. Independensi yudikatif. Kemandirian sistem peradilan untuk memastikan bahwa pengadilan dapat mengambil keputusan yang adil dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Yang terakhir yaitu prinsip pemerintahan terbuka. Akses politik yang luas ke informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Perlindungan hukum untuk semua warga, yaitu prinsip kesetaraan di bawah hukum yang berlaku untuk semua warga negara. Yang ketiga, di bidang agama. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Jerman menjalankan prinsip kebebasan agama yang berarti individu memiliki hak untuk memiliki agama atau kepercayaan mereka tanpa tekanan atau diskriminasi. Yang kedua, pemisahan gereja dan negara. Ada pemisahan antara agama dan pemerintahan yang berarti gereja dan lembaga agama tidak memiliki pengaruh politik langsung dan tidak menerima pendanaan langsung dari pemerintah. Yang ketiga, perlindungan hak minoritas agama. Hukum melindungi hak minoritas agama dan tidak ada agama yang mendominasi secara resmi di Jerman. Yang terakhir, toleransi agama. Masyarakat Jerman cenderung mendukung nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam masalah agama, yang memungkinkan berbagai agama dan kepercayaan untuk hidup berdampingan. Yang keempat, di bidang sosial budaya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kebebasan individu. Itu masyarakat Jerman menghargai kebebasan individu dalam hal ekspresi budaya, gaya hidup, dan pemilihan pribadi. Yang kedua, kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan gender ditekankan dengan upaya untuk mengatasi diskriminasi dan mendukung kesetaraan antara pria dan wanita. Yang ketiga, perlindungan hak-hak minoritas. Jerman menerapkan prinsip perlindungan hak minoritas, termasuk hak etnis dan budaya, untuk memastikan keragaman dihormati dan dijaga. Yang keempat, perlindungan pendidikan dan budaya. Negara Jerman memberikan akses pendidikan yang merata dan mempromosikan kebebasan akademik, sains, seni, dan budaya. Yang
yang terakhir toleransi dan multikulturalisme. Jerman mendukung nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme untuk menghargai keragaman budaya dalam masyarakatnya. Yang kedua yaitu penerapan di bidang politik, seperti perjuangan bagi hak-hak individu, yaitu penerapan hak asasi manusia, kebebasan berbicara, dan hak-hak dasar dalam konstitusi. Yaitu yang kedua, pemerintahan konstitusional, pembentukan pemerintahan yang tunduk pada hukum dan konstitusi, yang melibatkan pemerintahan dan parlemen yang dipilih secara demokratis. Yang ketiga, demokrasi parlementer, pemilihan umum dan parlemen yang memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan politik. Perlindungan asasi manusia, yaitu jaminan perlindungan hukum bagi hak-hak individu. Periode Republik Weimar, yaitu Republik Demokratis yang singkat di Jerman pada awal abad ke-20, meskipun akhirnya menghadapi tantangan yang bergolakan. Jerman pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pembentukan sistem demokrasi parlemen di Jerman Barat yang kemudian ditetapkan di seluruh negara Jerman setelah penyatuan pada tahun 1990. Kelebihan ideologi liberal di Jerman dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menganut ideologi liberal dapat bervariasi, tergantung pada konteks dan aspek yang dievaluasi. Jerman memiliki warisan demokrasi yang kuat dan sistem politik yang stabil, terutama dalam bentuk Republik Federal Jerman. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan berbicara, pemilihan umum, dan perlindungan hukum yang baik. Jerman juga menggabungkan elemen-elemen sosial dalam ideologinya, yang dapat menghasilkan sistem yang lebih inklusif dengan jaringan keselamatan sosial yang kuat dan perlindungan sosial yang komprehensif. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan keadilan sosial. Negara Jerman memiliki tradisi pendidikan yang tinggi, kuat, dan investasi yang besar dalam penelitian dan inovasi. Ini dapat memicu perkembangan ilmiah dan ekonomi yang berkelanjutan. Jerman dalam mengelola krisis ekonomi dan politik telah diatur secara rasional. Negara ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global dan menghadapi tantangan-tantangan dengan baik. Jerman memiliki sistem kesejahteraan sosial yang luas yang memberikan perlindungan kepada warganya dalam bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dapat menciptakan stabilitas sosial yang besar. Untuk perkembangan sendiri, sebagai ideologi liberal di Jerman, ada beberapa tantangan atau tantangan yang bisa menjadi perbandingan dengan negara-negara lain yang juga menganut ideologi liberal. Sistem kesejahteraan sosial yang luas di Jerman memerlukan tingkat pengeluaran publik yang besar. Hal ini dapat menghasilkan pajak yang tinggi bagi warga dan perusahaan yang dapat mengurangi daya saing ekonomi. Jerman sering dianggap memiliki regulasi yang ketat dalam beberapa aspek ekonomi, seperti peraturan ketenagakerjaan yang ketat dan birokrasi yang rumit. Ini biasa menjadi beban bagi perusahaan dan pengusaha kecil. Pada tahun-tahun terakhir, ada perdebatan tentang multikulturalisme di Jerman, terutama terkait dengan integrasi kelompok imigran dan isu-isu identitas. Selanjutnya, bagaimana perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi Jerman? Pada Indonesia menerapkan ideologi Pancasila yang berarti Pancasila sebagai dasar negara dan dasar negara Indonesia memiliki prinsip atau menganut nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian memiliki akar dalam nilai-nilai agama seperti sosial, politik, dan budaya Indonesia. Kemudian menekankan persatuan dalam keragaman etnis, budaya, dan agama. Sedangkan pada Jerman menerapkan ideologi liberal yang lebih terkait dengan pemikiran politik Eropa dan nilai-nilai pencerahan, mengutamakan kebebasan individu, hak asasi manusia, pemerintah terbatas, dan ekonomi pasar bebas. Selanjutnya cenderung kurang menekankan identitas nasional atau etnis, lebih fokus pada prinsip-prinsip universal seperti kebebasan individu dan hak-hak dasar. Bagaimana jika penerapan ideologi Jerman diterapkan di negara Indonesia? Penerapan ideologi Jerman sangat sulit diterapkan di negara Indonesia karena beberapa hal. Yang pertama, karena perbedaan konteks budaya dan sejarah. Indonesia dan Jerman memiliki konteks budaya, sosial, sejarah yang sangat berbeda. Ideologi yang efektif dalam suatu negara tidak selalu cocok dengan negara lain karena perbedaan ini. Yang kedua, yaitu sistem politik yang berbeda. Indonesia memiliki sistem politik yang berbeda dengan Jerman, termasuk jumlah partai politik dan dinamika politik yang berbeda. Penerapan ideologi Jerman membutuhkan penyesuaian yang signifikan dalam sistem politik di Indonesia. Yang ketiga, yaitu heterogenitas masyarakat. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen dalam beragam etnis, budaya, agama, dan kepercayaan. Ideologi yang mungkin cocok untuk Jerman yang lebih homogen mungkin tidak dapat menangani keberagaman Indonesia secara efektif. Selanjutnya yaitu tantangan ekonomi yang berbeda. Indonesia memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dengan Jerman. Misalnya, Indonesia adalah negara yang berkembang dengan memiliki permasalahan sosial ekonomi yang unik. Yang kelima yaitu reaksi masyarakat. Penerapan ideologi asing sering memicu perdebatan dan resistensi
dari berbagai pihak di masyarakat, terutama jika nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologi tersebut berlawanan dengan nilai-nilai dan ideologi di negara tersebut. Yang terakhir yaitu proses politik dan hukum. Implementasi baru dalam sebuah negara memerlukan perubahan hukum dan regulasi yang bisa menjadi proses yang panjang dan kompleks. Dengan demikian, ada elemen atau konsep ideologi dari Jerman yang mungkin bisa diterapkan ke konteks Indonesia. Penerapan langsung ideologi Jerman membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dan penyesuaian yang cermat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus Indonesia.